Kalau menurut teman-teman Tempo, anak haram konstitusi yang menjadi calon wakil presiden dan mungkin menjadi wakil presiden. Saya punya satu agenda lain, Bang Abraham. Apa itu? Kalau nanti ada calon presiden, calon wakil presiden terpilih yang namanya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, maka terbuka pintu pemakzulan karena alasan administratif. Kalau ternyata MK mengatakan betul tidak memenuhi syarat, tapi berlaku ke depan, maka putusan MK itu bisa menjadi alat untuk mengimpeach presiden dan wakil presiden terpilih karena alasan Kalau dia terpilih tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kalau dia terpilih, maka justru bisa dimakzulkan. lebih berbahaya ya Karena itu, menurut saya idealnya. lebih baik dilakukan lebih awal dan tidak ditunda-tunda putusan. Dan tentu saja harapannya adalah kesalahan Mahkamah Keluarga melalui Pak Maman Usman ini dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, mengungkapkan beberapa kemungkinan putusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan hasil pemilu 2024. Denny memaparkan bahwa berdasarkan pasal 77 Undang-Undang MK Junto Peraturan MK Nomor 4 Tahun 2023, putusan MK dalam sengketa Pilpres 2024 ada 3 jenis, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan, atau permohonan ditolak. Lebih lanjut, Denny menyampaikan bahwa opsi pertama, yakni MK menolak seluruh permohonan, lalu hanya memberikan catatan dan usulan perbaikan Pilpres, sangat mungkin terjadi. Itu putusan majelis itu ada 3, tidak dapat diterima, mengabulkan, atau menolak. Dalam hal ini opsi tidak dapat menerima itu sudah bisa kita terus out, karena itu terkait dengan syarat-syarat prosedur, apakah diajukan 3x24 jam setelah penetapan KPU, itu semua sudah dipenuhi. Yang tersisa ya tinggal mengabulkan atau menolak. Mengabulkan itu artinya permohonan 01 dan 03 diterima, pasangan calon 02 didiskualifikasi, baik Prabowo maupun Gibran. Ini luar biasa, berarti semua permohonan dianggap terbukti oleh Mahkamah Konstitusi. Dan melihat situasi politik, kondisi sosiologis, dan rekam jejak Hakim Konstitusi, terutama setelah putusan 90 yang relatif tidak berubah dari rangkeng, saya melihat peluang mengabulkan seluruhnya ini hampir mustahil. Dalam putusan tersebut, MK akan menguatkan keputusan KPU yang memenangkan paslon 02 Prabowo Gibran dan hanya memberikan catatan perbaikan penyelenggaraan Pilpres, utamanya kepada KPU dan Bawaslu. Sebaliknya, ia memprediksi kemungkinan MK mengabulkan seluruh permohonan penggugat nyaris mustahil terjadi. Indonesian American Lawyers Association, suatu asosiasi yang beranggotakan pengacara, advokat, dan juga attorneys ya, kuasa hukum, konsultan hukum di Amerika Serikat yang berisi dari masyarakat Indonesia yang berpraktek sebagai advokat di Amerika Serikat. Dalam kesempatan hari ini kami telah menyampaikan amicus curiae kami kepada Mahkamah Konstitusi terhadap proses PHPU nomor 1 dan juga nomor 2. Di sini kami menyampaikan amicus bukan suatu hal yang bersifatnya instan. Kami ini merupakan suatu hasil kajian kami yang telah diselenggarakan sejak beberapa bulan lalu. Lebih tepatnya sejak bulan Oktober, yang dimana Oktober tahun 2023, di mana kami telah menyelenggarakan berbagai macam diskusi ilmiah, akademik, secara online ya, webinar, dan juga secara offline dengan mengumpulkan berbagai macam narasumber yang kompeten dan ahli di bidangnya. Dan di kesempatan hari ini kita telah menyiapkan dan juga menyampaikan amicus curiae kepada Mahkamah Konstitusi untuk beberapa hal. Kalau namanya amicus curiae itu adalah sahabat peradilan, kelasiman yang ada itu sahabat pengadilan itu bisa dalam pengertian atau berbagai buku ada yang mengatakan individu. Yang dimaksud dengan individu itu limitatif, tidak semua warga negara, limitatif. Yang kedua adalah diberikan kewenangan kepada yang profesional atau kuasi yudisial, lembaga-lembaga kuasi yudisial. Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai expert, ahli,
Mereka dianggap orang yang mengetahui masalah atau kasus. Seorang maling mencuri, dia diadili di pengadilan. Maling yang satu membela, nggak bisa dong. Karena itu individu yang dimaksud di sini adalah limitatif. Kenapa limitatif? Salah satunya, tidak boleh orang pihak-pihak yang bertikai atau berperkara. Dari semua opsi, melihat situasi kondisi politik hukum di tanah air, termasuk rumit dan sulitnya proses pembuktian, ia berpandangan opsi kedua ini hampir muskil dan mustahil terjadi. Selanjutnya, opsi 3 adalah MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni mendiskualifikasi Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Meskipun mungkin saja terjadi, Denny melihat opsi ini tetap tidak mudah untuk diputuskan Hakim MK. Soal Gibran, itu sudah ternyata dan terbukti bahwa Gibran tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden karena belum berusia 40 tahun ketika mendaftar. Oke. Karena ada putusan Mahkamah Konstitusi 90 iya. Tetapi menurut Hakim Arief Hidayat yang ternyata dalam persidangan, putusan MK itu ada dua. Ada yang namanya self-executing dan ada yang non-self-executing. Non-self-executing itu salah satunya misalnya apa yang pernah saya sampaikan mengenai unregistered voters untuk bisa memilih. Itu putusan MK 2 hari sebelum Pilpres 2009 yang saya ajukan. Malamnya, sebagaimana terbukti di dalam keterangan Gede Putu Arte yang kemudian direplikasi oleh Arief Hidayat, malamnya KPU membuat perubahan peraturan KPU untuk mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Nah, dalam konteks Gibran ini, putusan dibacakan pada tanggal 16 Oktober 2023. Sementara pendaftaran dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023. Itulah sebabnya Profesor Yusril Iza Mahendra sendiri mengatakan kalau keputusan itu dikenakan kepada saya akan mengucapkan terima kasih deh. Saya tidak akan gunakan terima kasih. Nanti daripada memunculkan kontroversi sana sini dan lain sebagainya. Kurang lebih begitu dia bilang. Sebelum dia menjadi pengacaranya. Karena dia kan berharap siapa tahu Gibran tidak dimajukan, yang dimajukan dia. Kemudian opsi lainnya adalah MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni membatalkan kemenangan Capres Gibran dan hanya melantik Capres Prabowo Subianto, lalu memerintahkan dilaksanakannya Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Opsi keempat ini membutuhkan penjelasan lebih panjang, terutama karena tidak ada dalam permohonan paslon 01 maupun 03, sehingga menjadi ultra petita. Dasar amar demikian ada dua. Pertama, peradilan sengketa Pilpres bukan sengketa perdata, tetapi peradilan konstitusional tata negara, sehingga demi menjaga kehormatan konstitusi, bisa memutuskan di luar permintaan para pihak, hal mana sudah beberapa kali dilakukan oleh mahkamah.